Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga sampai akhir hayat kita tetap menjadikan beliau sebagai idola di hati kita, menjadikan suri tauladan dan akhlakul karimahnya menjadi yang kita laksanakan setiap hari dan dapat kita turunkan kepada generasi-generasi kita. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syafiq, Sarjana Agama, yang semoga hari ini kondisinya semakin membaik dan pada saatnya nanti kita akan bersama-sama lagi untuk beraktivitas bersama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati pula para pejabat PLTK Subak TU, Bapak Kasih, Ibu Kasih, dan Gara, serta Bapak pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI, sekolah dasar, SMP, maupun SMA, SMK, dan yang terhormat narasumber pada hari ini Bapak Haji Sodikin, Sarjana Agama. Dan yang sudah bergabung dari pengawas kecamatan, Pak Tanir, ini aktif sekali, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari penyuluh agama Islam juga bergabung, kemudian ASN seatap dan teman-teman PTSP ini. Walaupun sibuk dengan pelayanan, tapi untuk pagi hari ini selalu, bahkan setiap hari selalu siap dan selalu aktif untuk mengikuti Zoom meeting siraman kalbu syiar Ramadan Kementerian Agama Purbalingga. Baik, Bapak Ibu, untuk biar semangat virtual kita pada kali ini, saya cek dulu ya semangatnya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi. Ya, semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Bapak-bapak Ibu senyum 5 detik. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Senyum 5 detik. Karena dengan tersenyum semangat kita akan keluar, aura kita keluar, dan kebahagiaan tentu akan mengawali pagi hari ini hingga malam nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan acara siraman kalbu ini juga disiarkan melalui kanal YouTube Kemendag Purbalingga. Oke, untuk mengawali lagi sambil menunggu 1 detik, siraman kalbu, sejukkan hatiku. Sekali lagi Bapak Ibu, siraman kalbu, sejukkan hatiku. Baik Bapak Ibu, silakan untuk gabung, dan kepada Bapak Haji Sodikin, Sarjana Agama, disilakan untuk menyampaikan siraman pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Bapak Kasubag, para kasih dan negara yang juga saya hormati, dan seluruh
serta Zoom meeting siraman kolbu syiar Ramadan yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, tak terkecuali pagi hari ini. Sejak kita bisa bangun tidur, kita sudah merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pantas kiranya kita bersyukur, mensyukuri segala nikmat pemberian Allah. Caranya, segala nikmat pemberian Allah itu kita jadikan sarana pengabdian, sarana peningkatan ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya. Salawat, salam, dan barokah Allah semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang tetap kehidupannya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ibu Bapak dan saudara semua yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada semuanya untuk mengenal Luqman lebih dekat. Mungkin ada yang belum kenal dengan Luqman driver kita. Oh, bukan itu ternyata. Ada Luqman lain, yaitu Luqman yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menjadi salah satu nama surat ke-31. Ada dua kemungkinan nama seseorang diabadikan dalam Al-Quran. Kemungkinan pertama, orang yang sangat baik, dan kemungkinan yang kedua, orang yang sangat buruk. Nah, untuk Luqman ini tentu kategorinya adalah pada kategori yang sangat baik, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Jadi pada ayat itu Allah mengawalinya dengan lam dan qad. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab mengandung makna sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya ada dua alif takkid, lamnya lam taukid, qadnya juga faedah takkid. Jadi Allah menegaskan bahwasanya Luqman sungguh-sungguh sampai dua kali diberikan hikmah oleh Allah. Maka perintahkan Luqman untuk bersyukur pada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ibu dan Bapak yang saya hormati, al-hikmah diartikan oleh para mufassir, jadi al-hikmah yang diberikan kepada Luqman, diartikan oleh para mufassir, diantaranya al-fahmu. Jadi Luqman diberikan kemudahan dalam memahami segala sesuatu. Juga diartikan dengan al-ilmu. Berarti Luqman diberikan ilmu yang sangat luas. Juga diartikan dengan at-ta'bir. Artinya Luqman bisa mengungkap sesuatu yang tidak tersurat. Jadi bisa mengungkap sesuatu yang tersirat. Rahasia di balik sesuatu yang tampak. Kemudian juga diartikan dengan al-fiqhu fil Islam. Artinya Luqman diberikan kemampuan ilmu yang sangat luas kaitannya dengan pemahaman keagamaannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu arti hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman. Nah, sekarang kita mengenal Luqman. Mungkin ada yang bertanya, apakah Luqman termasuk seorang nabi ataukah tidak? Karena sebegitu hebatnya diabadikan di dalam Al-Quran, rasa-rasanya pantas jika Luqman itu adalah seorang nabi. Jadi diskusi ini juga terjadi pada para mufassir, para ulama-ulama yang dahulu. Jadi sebagian mengatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi, dan sebagian yang lain mengatakan Luqman bukanlah seorang nabi.
Seperti dalam kalimat berikut ini, ikhtalafas salafu fi Luqmana. Ulama-ulama salaf berbeda pendapat tentang Luqman alaihi salam. Hal kana nabiyan, apakah dia seorang nabi, au abdan shalihan min ghairi nubuwatin, ataukah seorang hamba yang salih dan bukanlah seorang nabi. Jadi dari dulu juga sudah ada diskusi tentang Luqman, apakah dia seorang nabi ataukah bukan. Ala kaulain, atas dua pendapat itu, al-aksaruna yang paling banyak, mayoritas adalah al-aksani, yaitu pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, tapi seorang hamba yang sangat soleh. Secara fisik, Luqman bukanlah orang yang ganteng dalam persepsi kita. Secara fisik sangat baik dalam persepsi kita. Karena biasanya kita mempersepsikan seseorang itu yang ganteng, yang gagah itu berdasarkan bentuk-bentuk fisik tertentu. Mungkin dalam persepsi kita, Luqman ini secara fisik bukan orang yang gagah, yang ganteng, dan lain sebagainya. Karena disebutkan, karena Luqmanu abdan habasian najjaron qasiron. Luqman adalah seorang budak Habasyi, najjaron tukang kayu, qasiron yang sangat pendek. Kalau dalam bahasa Purbalingga disebut apa? Ceplak apa ya? Jadi Luqman secara fisik dia sangat pendek. Cebol. Qasiron, jadi ini sigotnya sigot mubalaghah, artinya sangat-sangat pendek. Kalau qasiron yang panjang itu qafnya itu pendek, sekedar pendek saja. Tapi kalau qasiron yang panjang itu sebelum huruf akhir itu namanya sigot mubalaghah, artinya sangat pendek. Biasanya kalau lafal begini diterapkan kepada Allah, kemudian diberi arti maha, misalnya alimun, jadi yang panjang huruf sebelum terakhir. Kemudian aswad, sangat hitam. Jadi Luqman itu ternyata sangat hitam. Ya wajar karena dia memang budak dari Habsyi. Walidas syafatain bisa kita artikan itu doblek. Jadi syafatain, dua bibirnya atas dan bawah itu golid, jadi tebal, dobleh kalau bahasa kita. Kemudian musfahal qadamain, bentuk jari-jari kakinya itu musfahal qadamain apa istilahnya, jeber gitu ya, artinya jari-jarinya tidak rapat. Jadi secara fisik ternyata Luqman memang bukan orang yang gagah, bukan orang yang ganteng dalam persepsi kita tentu saja. Yang kadang-kadang kita menilai seseorang itu memang secara fisik. Nah, Luqman ternyata tidak masuk kriteria orang gagah dalam persepsi kita secara umum. Tetapi dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa meskipun Luqman itu orang yang sangat ya seperti itu, tapi aqahullahul hikmata, tapi Allah memberikan kepadanya al-hikmah. Jadi mungkin secara fisik ya begitu, tapi ternyata Luqman punya kelebihan. Allah berkenan memberikan al-hikmah kepadanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian siapakah Luqman itu? Ternyata disebutkan oleh Hakam bin Salim dari Sa'id, dari Mujahid, bahwa Luqman adalah qadhiyan ala Bani Israil. Ternyata yang secara fisik orang mitayani itu, ternyata Luqman adalah seorang qadhi, seorang hakim ala Bani Israil, pada Bani Israil. Annahu kana qadhiyan ala Bani Israil fi zamani Dawud alaihi salam. Bahwa Luqman itu seorang qadhi pada Bani Israil di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu secara fisik Ibu dan Bapak Luqman ya seperti itu. Mungkin kalau yang punya anak gadis orang gelem duwe mantu, orang apa duwe mantu kayak Luqman begitu. Karena ya secara fisik memang
tidak ideal untuk ukuran persepsi umum kita. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, disebutkan dari kisah Khalid Ar-Rubai. Kana Luqmanu abdan habasyian najjaron faqala lahu maulahu. Nah, ini mulai kita masuk pada nilai-nilai pendidikan yang ada pada Luqman. Dikisahkan dari Khalid Ar-Rubai. Dia bercerita bahwa Luqman adalah seorang budak dari Habsyi. Faqala lahu maulahu, yang kemudian diperintah oleh tuannya. Idbah lana hadhihi syat. Jadi pada satu waktu Luqman diperintah oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Idbah lana, potong untukku hadhihi syat, kambing ini. Fadzabahaha. Maka kemudian Luqman memotong kambing itu atau menyembelih kambing itu. Kemudian perintah selanjutnya adalah faqala ukhruj atiyaba mudghataini fiha, keluarkan 2 potong daging yang paling baik dari kambing itu. Setelah disuruh motong kambing, kemudian ambil sepotong daging yang paling baik dari kambing itu. Apa yang dilakukan? Mungkin kalau kita disuruh mengambil bagian kambing yang paling baik menurut kita, mungkin kita ambil daging yang ada di paha, mungkin kita ambil hatinya. Nah, Luqman apa yang diambil dari seekor kambing yang sudah dipotong itu? Ternyata fa'akhrajal lisana wal qalba. Luqman ketika disuruh mengambil potongan daging yang paling baik oleh tuannya, Luqman mengambil al-lisan. Jadi diambil lidah kambing, wal qalba, dan hatinya. Kemudian diperintah lagi Luqman, qala idbaqana habisyat, diberi seekor kambing lagi, kemudian disuruh motong lagi. Wadabaqaha. Luqman kemudian memotong juga. Setelah dipotong, faqala ukhruj akhbasa mudghataini fiha, sekarang keluarkan yang paling buruk dari kambing itu. Kalau tadi disuruh mengeluarkan daging yang bagian yang paling baik, yang paling bagus, sekarang ambil bagian dari kambing itu yang paling buruk. Kira-kira apa ini yang diambil oleh Luqman? Isi usus ya. Tapi ternyata tidak. Luqman punya persepsi sendiri. Fa'akhrajal lisana wal qalba. Ternyata yang diambil sama. Ketika disuruh mengambil yang paling bagus, dia ambil lidah dan hati. Ketika disuruh mengambil yang paling buruk, dia juga mengambil lidah dan hati. Nah, itu tentu membuat kita terheran-heran. Priwis iki konjukut sing bagus, jukute ilat karwati, konjukut sing ala, jukute ya ilat karwati. Ternyata keheranan kita sama dengan tuannya Luqman. Faqala lahu maulahu, maka kemudian tuannya berkata kepada Luqman, amartuka an takhruja atyaba mudghataini fiha fa akhrajtahuma wa amartuka an takhruja akbasa mudghataini fiha fa akhrajtahuma. Aku suruh engkau mengeluarkan bagian yang paling bagus dari kambing itu, kamu ngambil lidah dan hati. Aku suruh mengambil yang paling buruk dari kambing itu, kamu ngambil lidah dan hati. Kepriwe maksudnya Luqman? Jadi kira-kira begitu. Tuannya pun heran-heran. Cuma sing ala karo sing apik pada wujudnya. Ilat karwati. Nah, dan Luqman memberikan reason, memberikan alasan. Faqala Luqmanu, maka kemudian Luqman berkata, innahu laisa min syai'in atyabu min huma idza taba wala akhbasa
minhuma idza khabusa. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik dari lidah dan hati saat lidah dan hati itu sedang baik. Sebaliknya, tidak ada yang lebih buruk dari lidah dan hati ketika lidah dan hati itu sedang buruk. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini nilai-nilai yang luar biasa yang diberikan kepada kita dari seorang Luqman yang secara fisik itu tidak dalam persepsi kita bagus dan gagah. Ternyata itu sebuah kenyataan bahwa seseorang jika baik, lidah dan hatinya juga baik. Lidah akan ngomong baik, yang keluar dari mulutnya akan baik, bermanfaat, berfaedah, bernilai guna. Hatinya yang mengendalikan juga akan begitu. Tidak ada wil, tidak ada rasa hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ketika orang itu baik, selalu punya positive thinking, selalu punya husnudon terhadap situasi apapun, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ada pandangan-pandangan negatif. Itu ketika hati dan lidah dalam kondisi baik. Orang tidak mudah sakit hati, orang mudah memberikan maaf, orang tidak kemaruk dengan harta, orang tidak kemaruk dengan jabatan, tidak kemaruk terhadap semuanya. Itu jika kondisi hati dan lidah sedang baik. Mulutnya, atau kalau dalam konteks sekarang mungkin jempolnya, dia akan selalu nulis di media-media sosial dengan baik. Karena pikirannya sedang baik, lisannya sedang baik, kemudian diekspresikan melalui jempol tangannya, nutul tut di smartphone-nya, ya sesuatu yang baik. Menghindari sebar hoax dan lain sebagainya. Itu jika dalam kondisi hati dan lidahnya itu baik. Tapi sebaliknya jika kondisi hati dan lidah itu memang tidak baik, ya apapun jadi negatif. Karena sudah dipengaruhi oleh hatinya yang kotor. Jadi, ya monggo kita koreksi diri, apakah hati dan lidah kita selalu dalam kondisi baik atau tidak. Karena itu akan mempengaruhi aktivitas keseharian kita. Hati dan lidah kita baik, maka akan tampak pada aktivitas keseharian kita. Dan begitu juga sebaliknya. Pandai-pandailah kita untuk menjaga hati dan lidah kita. Termasuk di antara indikasi keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhirat ketika dia bisa menjaga lisannya. Jadi dia selalu mengucapkan yang baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi bagian dari indikasi keimanan kita adalah berkata yang baik. Artinya menjaga kondisi lidah kita selalu baik. Satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan itu bernilai guna. Ada value, jadi ada nilai. Ada kemanfaatan. Tidak sekedar berucap, tidak sekedar mengeluarkan kata-kata, tapi tanpa makna, tanpa guna, tanpa manfaat apapun. Jangan sampai seperti itu. Karena itu bagian dari indikasi keimanan kita. Nah, jika kita tidak mampu mengendalikan lidah kita, kalau kemudian dalam konteks sekarang yang kemudian diekspresikan dalam bentuk tulisan di media sosial, maka ada satu bagian indikasi keimanan kita yang hilang. Begitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi ini suatu kisah yang sangat baik tentu saja yang bisa kita ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran. Kemudian selanjutnya, pada satu waktu dikisahkan ada seseorang yang
menjumpai Luqman. Fa'atahu rajulun wa huwa fi majli unasin yuhadditsuhum. Pada satu waktu ada seorang yang menjumpai Luqman, dan Luqman ini sedang berada di satu majelis yang sedang memberikan tazkir, yang memberikan tausiah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Fi majli unasin yuhadditsuhum. Faqala lahu, maka orang yang menjumpai Luqman ini terheran-heran, kemudian bertanya kepada Luqman, alastalladzi kunta tar'a ma'iyal ghanama fi makani kada wa kada. Bukankah engkau orang yang kemarin bersamaku menggembala kambing dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena tadi saya sebutkan di awal, Luqman adalah penggembala kambing. Maka orang ini yang memang pernah menggembala kambing bersama Luqman, terheran-heran begitu lihat Luqman, loh kok mulang ngaji? Wangun pedus bareng nyong bini. Gitu. Kemudian Luqman berkata, qala na'am, betul saya. Faqala fama balagha bika ma'ara. Nah, orang ini terheran-heran, loh kok bisa? Kok wangun pedus kok jadi ustaz? Fama balagha bika ma'ara. Sesungguhnya apa yang menimpamu sehingga aku melihat seperti ini? Loh kok bisa tukang ngon pedus kok pulang ngaji? Nah, jadi terheran-heran. Dan Luqman menjawab, qala sidqul hadis. Ucapan yang benar. Jadi Luqman ternyata senantiasa menjaga ucapannya. Kunci, bagian dari kunci kepercayaan orang terhadap Luqman, meskipun hanya seorang budak, tapi mau mendengarkan ucapannya. Ternyata di antara kunci yang dimiliki Luqman adalah sidqul hadis. Luqman selalu menjaga ucapannya, sehingga yang keluar dari mulut dan lidahnya adalah ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan yang berfaedah, ucapan yang selalu benar. Wasumtu amma la ya'nini, dan aku diam dari segala sesuatu yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Jadi itu diantara dialog yang terjadi antara Luqman dengan orang yang pernah menggembala kambing bersamanya itu. Jadi orang tentu saja heran, Loh, masa sih level Luqman yang seorang pengembala kambing, budak hitam, bibirnya doblek, kakinya jeber pendek, lo kok bisa mulang ngaji tur ya wong pada gelem ngobrol. Kuncinya adalah sidqul hadis. Kemudian pada kisah yang lain, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dikisahkan dari Jabir. Qala, dia bercerita, innallaha rafa'a Luqmanal hakima bi hikmatih. Allah meninggikan derajat Luqman al-Hakim bi hikmatih, dengan hikmah yang sudah Allah berikan kepadanya. Faro'ahu rajulun. Ada seseorang yang sudah melihatnya. Karena yang arifuhu qabla dzalik, yang sebelumnya memang sudah tahu. Tadi sama dengan yang sebelumnya itu. Jadi memang sudah bersama-sama mengembala kambing dan aktivitas yang lain. Faqala lahu, orang ini juga terheran-heran. Dia mengekspresikan keheranannya dengan bertanya kepada Luqman. Alasta abdun bani fulan, bukankah engkau adalah budak dari bani fulan? Alladzi kunta tar'a bil amsi, yang kemarin menggembala kambing. Luqman menjawab, qala bala, betul saya. Qala fama balagha bika ma'ara, orang ini juga terheran-heran juga. Terus apa yang kamu dapat? Apa yang menimpamu sehingga seperti yang aku lihat sekarang ini? Seperti orang yang solih, kemudian tampak seperti seorang ustadz yang luar biasa, syekh yang luar biasa.
juga tampak seperti itu. Maka tidak heran jika orang yang teman pengembala kambingnya terheran-heran. Luqman menjawab, versi yang lain dari cerita yang pertama tadi, jawaban pertama Luqman adalah qala qadarullah. Ya, sudah menjadi takdir Allah. Allah telah menakdirkan saya begini. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ, tidak cukup bicara takdir. Wa adaul amanah. Luqman kemudian menjawab adaul amanah, menunaikan amanah. Ya, amanah adalah sesuatu yang berat, meskipun kecil, meskipun secara umum malah kayak ketok iki. Tapi bagi Luqman, amanah is amanah, amanah hiya amanah. Amanah adalah sesuatu yang besar yang harus ditunaikan kepada yang berhak untuk menerima amanah. Jadi ada ul amanah. Kemudian juga sama dengan seperti yang pertama tadi, wasidqul hadis. Luqman selalu menjaga ucapan. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan dan lidahnya adalah sesuatu yang sidqun. Nah, baik, bermanfaat, bernilai guna, mengandung value yang sangat besar. Watarki ma la ya'nini. Ini sama dengan yang pertama juga, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bernilai guna. Dan Bapak, betapa banyak aktivitas dan ucapan kita dalam keseharian kita yang tidak bernilai guna. Coba kita mencoba jujur untuk menghitung janjane akeh di ucapan yang keluar dari mulut kita, akeh sing manfaat apa akeh sing ora. Kira-kira begitu. Aktivitas kita juga begitu, akeh sing manfaat apa akeh sing ora. Luqman ternyata sangat-sangat berhati-hati. Sangat-sangat berhati. Maka meskipun secara fisik orang Mitaya ini orang begitu percayanya kepada Luqman. Sehingga pada waktu tertentu dia kemudian menjadi qadhi. Jadi seorang hakim di Bani Israel pada zaman Nabi Daud. Ini kan luar biasa. Yang kebanyakan orang itu memandang rendah orang-orang yang punya fisik yang dalam tanda kutip tidak bagus. Dipersepsikan orang yang katakanlah rendahan. Pada tataran tertentu ternyata Luqman saat itu bisa mencapai jabatan seorang qadhi di Bani Israel. Kita tahu Bani Israel tempatnya orang-orang yang super, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang banyak keistimewaan. Tapi Luqman seorang abdun habasyiyun, budak dari Habsyi. Kalau mungkin sekarang mana Ethiopia atau mana. Secara fisik seperti itu, tapi bisa sampai pada tahap menjadi seorang qadhi. Karena memang Allah mengangkat derajat. Tadi disebutkan rafa'ahu Allahu bi hikmatik. Allah mengangkat derajat Luqman dengan hikmah yang diberikan kepadanya. Dengan diimbangi dengan berbagai aktivitas yang sungguh luar biasa tadi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan kisah Luqman ini menginspirasi kita terus senantiasa berhati-hati. Think the best dan juga do the best. Pikir, renungkan yang terbaik, kemudian lakukan juga yang terbaik. Dan nanti hasilnya best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Semua aktivitas kita, ucapan kita akan mengarah ke sana. Jika kita meniru Luqman, meskipun nggak bisa persis dengan Luqman, tapi paling tidak ada upaya mendekati, ya menuju jalan yang sama, kira-kira begitu, menuju jalan yang sama. Maka aktivitas-aktivitas kita yang banyak kesia-siaan kita kurangi. Wean, sewu, ya, nanti awet wah banget jawab boleh sing penting boleh orang mana wean, dong nanti jawab bisa. Di sini nang WA bendina ewonan, bulet sing penting orang mana. Itu grup pakai banget. Misalnya begitu.
Au tengah wengi HP muni, WA muni, bareng dideleng ora penting juga. Jadi, betapa banyak hal-hal yang menyewu, jadi tidak banyak yang tidak berguna. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang-kadang juga kita tidak menyadari bahwa itu bagian dari kesia-siaan. Ya mungkin prinsip kita lawang hiburan kok, seneng bluean gitu. Karena harus bluean secara langsung atau gitu ya, blueannya lewat itu. Tapi mungkin intensitas. Coba kita cek grup alumni sekolah, alumni pondok, alumni apa sebenarnya kegiatan mesti anak grup. Ini mesti luwih akeh ora pentingnya timbang akeh pentingnya. Itu misalnya itu sebuah barometer lah kira-kira begitu. Jadi aktivitas kita seharian ya begitu itu. Jadi anak grup, saben kegiatan anak grup, berkegiatan anak grup, coba itu kira-kira. WA sing manfaat karo WA sing ora manfaat dalam tanda kutip gitu. Kira-kira banyak mana? Kira-kira ora penting dalam tanda kutip. Minimal dalam persepsi saya, Itu barometer. Jadi ya kira-kira seperti itu. Banyak yang melayani, banyak sesuatu yang tidak membawa manfaat. Nah, Luqman selalu meninggalkan. Watarki malayakni, aku tinggalkan banyak hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, an Umaro maula Kufroh. Dipisahkan juga Luqman ini oleh Umar maula Kufroh. Umar, bukan Umar bin Khattab ya, Umar yang dimerdekakan oleh Kufroh. Qala, dia bercerita. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya tentang keheranan dia terhadap Luqman, keheranan seseorang terhadap Luqman. Waqafa rajulun ala Luqman al-Hakim. Seseorang sampai kepada Luqman atau menjumpai Luqman al-Hakim. Faqala, dia berkata, dia bertanya, anta Luqman? Apakah dengan Luqman? Anta abdu banil khashas, buk jenengan budak bani khashas. Luqman menjawab, qala na'am, betul itu saya Luqman, saya budak bani khashas. Seseorang ini bertanya lagi, qala anta ra'yul ghanam, bukankah engkau penggembala kambing? Luqman menjawab lagi. Qala, na'am, betul saya yang menggembala kambing. Masih belum puas lagi, dia bertanya lagi kepada Luqman. Nah, ini yang pertanyaan yang terakhir ini mungkin kalau kita yang ditanya marah juga. Qala, antal aswad? Pertanyaannya aneh. Mbok jenengan sing guteng kuwi si hitam. Lah angger wong kene ya nesu ya wis benairun takone mbok jenengan sing guteng. Guteng itu bahasanya orang Purbalingga, daerah saya di Demak itu enggak ada guteng. Anane ya ireng banget. Jadi saya tahu guteng ya di Purbalingga. Jadi pertanyaan kok antal aswad, mbok jenengan sing ireng banget. Tapi Luqman karena orang yang sangat soleh, orang yang sangat menghindari hal-hal yang negatif, tidak marah. Dia cuma menjawab kola amma sawati podohirun. Nggih Pak, soal irenge kula niku si podohirun sinten-sinten mawon nggih mangertos. Jelas semua orang sudah tahu kalau tentang hitamnya saya. Jadi tidak marah Luqman. Kita kadang-kadang kan mudah tersinggung ketika hal negatif yang ada pada diri kita diomong orang. Ketika kita pendek disebut pendek marah, ketika kita tinggi dibilang tiang listrik marah juga misalnya gitu. Ketika kita ketika rambutnya gundul dibilang botak misalnya marah. Kan kita apalagi kalau sekarang, waduh, perilaku masyarakat kita orang Indonesia apa-apa kan gampang jengkel, mbok.
apa lapor polisi, itu gampang banget jengkel. Ngomong apa bisa salah, ngomong apa bisa salah. Jadi Lukman tipenya Lukman enggak mudah marah. Sisi jeleknya dia diomong dalam tanda kutip, sisi jeleknya gitu ya. Itu diomong orang enggak marah. Pemain sih ngomong ini metok melong ngarepe itu ternyata enggak marah juga. Nah, kita coba gampang banget emosian kok. Apa emosion apa. Kalau kita lihat di TV orang saling lapor. Misalnya para artis bawa priwe masalah cukup pada tukaran si A karo si B jambak-jambakan, si lanang pada jotosan, itu kadang-kadang loh apa sih? Itu orang kok mudah sekali marah. Cuman ternyata tidak. Dia berbesar hati, lapang dada, tidak mudah marah. Gitu. Jadi meskipun jelas disebut top melong, antal aswad, bukankah engkau yang sangat hitam itu? Jadi dia hanya menjawab amma sawati fadhahirun. Soal hitamnya aku, fadhahirun sudah jelas. Siapapun tahu kalau Luqman itu memang ya begitu hitam. Kemudian bertanya, famal ladzi yu'jibuka min amri. Kemudian Luqman balik bertanya, terus wahai saudaraku, apa yang membuatmu heran dariku? Luqman jadi bertanya kepada seseorang. Saya ulangi, famal ladzi yu'jibuka min amri. Apa yang membuatmu terheran-heran dariku? Orang ini kemudian mengungkapkan apa yang ada di hatinya, keheranan dia. Setelah ditanya Luqman tentang yang menyebabkan dia heran, wat unnas bisatik. Jadi keheranan pertama itu ketika dia melihat orang-orang itu pada gelem lungguh lemprak nang kelasa. Ngrungokna Luqman. Ini aneh loh, pengembala kambing kok ana wong nganti pada gelem lemprakan ngrungokna kaya kowe. Wa ghasyuhum bibabik, mereka yang enggak keduman kelasa nganti jibeng memenuhi pintu, menutup pintu nganti jibeng. Wa ghasyuhum itu nanti pada berdiri di pintu sambil menutup pintu. Wahosyum dibabik, jibeng bahasa kita mungkin jibeng. Nanti jibeng semua ketuman tikar di ruangan itu, dia sampai berdiri jibeng dari jendela, dari pintu, berdiri berebut. Wahosyum dibabik, waridahum biqaulik. Kok bisa mereka itu dengan rela mendengarkan ucapanmu? Nah, ini tentu dari sini kita bisa tahu ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, loh kok bisa orang selevel Luqman yang orang tidak tahu dia siapa, taunya dia adalah seorang budak dari Bani Khas'as, seorang budak yang pekerjaannya menggembala kambing, yang kadang-kadang juga menjadi tukang kayu. Tapi kok orang sampai sebegitunya, percaya dengan ucapan-ucapan Luqman. Wah, ini luar biasa. Ini kalau kita mengalami situasi seperti itu juga akan heran. Bisa ya, kok bisa. Pertanyaan itu selalu muncul. Wajar. Karena kita biasanya selalu mendahulukan underestimate pada orang-orang tertentu yang dengan kondisi fisik tertentu. Dan biasanya kita begitu, tapi mungkin yang ada di Zoom meeting ini tidak ada begitu. Tapi biasanya banyak orang yang ketika melihat fisik orang yang dalam tanda kutip tadi seperti yang saya sebutkan, kemudian dia punya underestimate. Nggak berani berekspektasi tinggi-tinggi, nggak berani. Alhamdulillah, Allah gitu.
Ternyata begitu satu saat dia melihat bahwa mempunyai kapabilitas, punya kapasitas yang luar biasa, namun kok bisa, gitu kan? Ternyata begitu. Maka harapan saya kita tidak mudah underestimate pada orang-orang yang dalam pandangan kita mungkin kapabilitasnya rendah, mungkin gitu ya. Jangan underestimate. Kita tidak boleh meremehkan. Siapa tahu dia punya potensi besar yang terpendam yang memang belum dikeluarkan seperti halnya Luqman ini. Mungkin bagi yang guru misalnya, kalau ada guru belum bocah wis wadeh disit misalnya. Jengkel disit, belan disit, itu tidak boleh. Pada siapapun kita, ya, kita pada siapapun memupuk underestimate pada orang-orang tertentu itu tidak boleh. Karena bisa jadi dia lebih baik dari kita. Hanya belum tampak saja. Potensi belum dikeluarkan. Nah, begitu suatu saat tampaklah potensi yang besar itu membuat kita terheran-heran. Bisa ya sih. Oleh sekarang ini. Nah, seperti kemarin kasus-kasus apa itu yang orang kaya itu yang pamer-pamer harta itu, ya kan, duit pirang miliar itu pamer-pamer. Wah, luar biasa, ngerti-ngerti anti polisi. Padahal ada orang yang lebih kaya yang tampaknya miskin. Misalnya siapa itu Yusuf Hamka atau siapa itu yang juragan jalan tol itu, dia makannya ternyata di pinggir jalan, seneng mangan mie ayam, seneng mangan bakso, tigeran kerkoma. Orang ketika melihat nggak akan melihat dia itu orang termasuk yang terkaya di Indonesia, gitu kan? Karena underestimate lah mangan mie ayam dorong pinggir gindi, tidak orang termasuk orang terkaya di Indonesia. Jadi kita selalu mendahulukan underestimate ini, perasaan underestimate terhadap orang-orang yang menurut penilaian kita levelnya memang level kalah. Kita lupa bahwa terkadang potensi itu ada padanya. Nah, ini juga orang ini terheran-heran begitu. Ketika melihat Luqman lagi dirubung banyak orang, pada duduk melingkar di tikar mendengarkan Luqman, bahkan ketika yang tidak kebagian tempat sampai jipeng menutupi pintu dan jendela, baru terheran-heran. Kok bisa wakunnas bisatik wa ghasyuhum bibabik waridahum biqaulik. Maka kemudian qala Luqman. Luqman menjawab keheranan orang ini yang sedang terheran-heran itu. Nah, jawaban Luqman agak panjang, berbeda dengan yang tadi kisah pertama dan kedua tadi. Yang sekarang, qala Luqman ghaddi basari. Kunci yang pertama adalah Luqman selalu menjaga pandangan. Luqman selalu menjaga matanya untuk tidak melihat hal-hal yang ya apalah dalam tanda kutip nyahwati misalnya. Ya mungkin secara umum laki-laki khususnya numpak motor banterono abang siapa miki anak kuning apa miki anak hijau apa miki siapa miki gitu kan gampang nular ini. Tapi Luqman ghaddi basari, aku tundukkan pandanganku. Nah, kayaknya bulan puasa ya pas banget ya ghaddi basari, menundukkan. Ya orang nang bulan puasa tetap, orang nang bulan Ramadan tetap, nang bulan-bulan liyane ya tetap ghaddi basari. Ini penting bagi kita, khususnya para kaum muda, para bapak-bapak, mas-mas, ya. Jadi penting untuk
Kemudian yang kedua, waqafi lisani. Ya, aku hati-hati dengan lisanku. Aku sangat-sangat menjaga lisan. Kembali Luqman menjawabnya dengan tidak menafikan dari unsur lisan. Karena memang apa istilahnya, peribahasanya itu, lidah itu lebih tajam dari pedang, gitu kan? Gara-gara omongan tersinggung jotosan. Saya pernah punya tetangga itu kehilangan duit 10 juta gara-gara jotos wong. Kenapa dia jotos? Karena tersinggung ucapan gitu saja, langsung begitu dengar ucapan itu langsung pes. Pertama sing dijotos harus jalur 50 juta. Dirembuk-rembuk di RT itu akhirnya sampai 10 juta. Hanya gara-gara tersinggung oleh ucapan. Kehilangan di 10 juta, jotosan 10 juta, berarti sejotosan 5 juta. Gara-gara tersinggung ucapan. Nah, dan banyak terjadi pertumpahan darah, banyak terjadi gelutan, cuma dibacok-bacok, kan banyak karena tersinggung. Bahkan kadang-kadang hanya karena pandangan mata tersinggung. Kemarin itu di TV kan sampai tersinggung, kemudian akhirnya dibunuh hanya karena dideleng nato dengan jejak. Punten Pak Sodikin, 5 menit Ya. lagi. 5 menit Oh iya, lagi. iya. Ya, pas banget. Jadi wakaf filisani. Ucapannya dijaga. Ini pas baris yang terakhir ini. Wa'ifat itu amati. Jadi soal makanan juga hati-hati, tidak berlebihan, tidak syubhat, apa mani kok nanti haram. Wahif di farji, aku jaga kehormatanku, aku jaga farji. Hati-hati. Karena memang kehormatan. Tidak boleh diumbar. Ya termasuk aurat-aurat lah Bapak. Wa qauli bisikin, ucapanku benar tentang kebenaran. Ucapanku bisa dipercaya. Wa fa'i bi ahdi, aku selalu menepati janjiku. Bapak kerimati boifi, aku hormati, aku muliakan tamuku. Wahid di jari, aku jaga tetanggaku. Watarki malaya ini, dan aku meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Pada kalladhi sirani ila mataro. Ya betullah yang membuat aku seperti apa yang kamu lihat, wahai saudaraku. Nah, itu jawaban Luqman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira itu kisah Luqman yang saya pikir penting dalam situasi Ramadan ini, dan juga tentu penting juga pas juga diterapkan di situasi yang dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan selain Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa baik dan baik menjadi hamba yang salih, menjaga lisan, menjaga pandangan dan aktivitas-aktivitas lain yang seperti diucapkan oleh Luqman. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Haji Sodikin. Luar biasa sekali tausiah yang disampaikan pada hari ini, kisah tentang Luqman Al-Hakim yang menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Sangat luar biasa memotivasi kita, juga mengevaluasi diri kita terkait dengan akhlak Luqman Hakim, dan semoga akhlak Luqman Hakim ini dapat kita tiru, dapat kita contoh, dapat kita amalkan mulai dari sekarang. Dan faktanya memang kita banyak sekali terjebak dalam kesia-siaan, terutama dalam melihat smartphone kita. Ini banyak sekali menyita waktu kita yang seharusnya untuk mungkin seandainya untuk menulis, untuk membaca yang baik, kemudian untuk tadarus mungkin, atau untuk diskusi.
justru malah untuk chatting-chatting yang tidak perlu. Itu sih saya, yang lain lagi ini tidak ya. Dan itu memang menjebak sekali ya namanya smartphone. Makanya dibutuhkan sekali kebijaksanaan untuk diri kita bagaimana menggunakan smartphone dengan melandasi dari kisah Luqman Al-Hakim ini, tangan kita, mata kita, yang akhirnya akan menimbulkan pikiran yang baik dan ucapan yang baik kepada kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung mengikuti tausiah pagi hari ini bersama Bapak Haji Sodikin. Dan karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 dan Pak Sodikin juga sedang ditunggu oleh Pak Kasih Penma, jadi tidak ada ruang tanya jawab dan mungkin lain waktu kita akan buka ruang tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara pada Siraman Kalbu Syiar Ramadan Kementerian Agama Purbalingga hari ini tanggal 7 April. Mohon maaf atas kekurangannya dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali.